ini, tepatnya tanggal 17 Mei 2023 kita memulai kembali tahsin. Alhamdulillah tahsin telah kita laksanakan di bawah bimbingan Ustazah Sartina. Moga-moga apa yang kita baca hari ini menjadi ladang pahala bagi kita semua. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya. Jadi jangan ada yang berkecil hati. Semakin sering kita ditegur, semakin memperbaiki bacaan. Nah, pada kesempatan hari ini telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Ustazah Dr. Anda Milawati. Alhamdulillah pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan satu yang sangat baik sekali bagi kita, yaitu amalan setelah Ramadan. Nah, mari kita dengarkan bersama, tapi sebelumnya mari kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilahkan kepada Ustazah untuk memulainya, dan ibu-ibu diberi kesempatan untuk bertanya saat tidak mengerti apa yang beliau sampaikan. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu yang berbahagia, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganjaran pahala, dan tentunya mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanallah, kita sudah melewati bulan Ramadan 1 bulan penuh. Kita sudah di penghujung Syawal. Kita sudah di penghujung Syawal, dan subhanallah, apa yang tentunya diharapkan di dalam Al-Quran, diisyaratkan di dalam Al-Quran itu, harapan Ramadan kita, la'allakum tattaqun, agar apa? Agar kita bertakwa. Dan mudah-mudahan ketakwaan itulah yang kita dapatkan pasca Ramadan ini. Kenapa? Karena kita sudah mengoptimalkan diri kita. Mudah-mudahan ya Bu ya. Mengoptimalkan diri kita di tengah perjalanan hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya harapan inilah yang kita inginkan. Apa yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an inilah yang ingin kita dapatkan. Takwa tadi. Ibu tahu arti takwa apa, Bu? Ada yang tahu, angkat tangan. Panitia ada bawa hadiah enggak? Ada yang tahu, coba Bu? Ya, silakan Bu. Takwa artinya apa, Bu? Ya, Bu, hampir betul ya, Bu ya. Takwa, ada sebagian menyatakan arti takwa itu takut, ya kan. Tapi sebenarnya takwa itu menurut tafsir Ibnu Katsir adalah mentaati Allah, ya. Mentaati Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Itu takwa. Dan tafsir menurut Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azharnya, takwa itu adalah menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjaga tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Bu. Ya, Bu ya. Kita sebulan penuh berpuasa, kemudian apa lagi, Bu? Beribadah sunnah, yang sunnah-sunnah, sholat tarawih, kemudian melaksanakan zakat, sedekah, luar biasa, Bu. Itu amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, yang 1 bulan penuh itu kita bersemangat melakukannya. Dan harapannya tentunya setelah bulan Ramadan ini kita tetap bersemangat ya, Bu ya. Mudah-mudahan setelah Ramadan tetap bersemangat.
Yang tadinya masjid-masjid penuh di bulan Ramadan, setelah Ramadan masih semangat, penuh. Ya, bersama malaikat-malaikatnya tentunya kalau di sini. Mudah-mudahan. Kenapa? Karena ibadah di bulan Ramadan ini sebagai media kita untuk melatih diri kita. Nah, tadi kemarin kan kita mungkin pernah yang mengikuti kajian di Keluarga Sakinah di Islamic Center, saya menjelaskan bahwa Syahrul Ramadan itu syahrul tarbiyah, bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Di mana kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih baik lagi. Kalau dulunya tidak sabar, untuk lebih sabar lagi, ya kan Bu? Bulan kesabaran. Bulan di mana kita memaksimalkan amal soleh kita. Lalu memang diharapkan kita berharap setelah Ramadan inilah la'allakum tattaqun, itu kita dapatkan. Kita menjadi orang yang bertakwa, itu yang kita dapatkan. Masya Allah Bu, barusan beberapa waktu tadi saya cukup kaget. Ada seorang di sebuah blog, dia bercerita bahwa sepanjang perjalanan hidupnya dia selalu mendapatkan gangguan. Gangguannya ini dalam tanda kutip ya Bu ya. Gangguan makhluk halus. Selalu saja diganggu. Tapi dia senantiasa ibadah terus. Dia senantiasa melakukan ibadah. Walaupun dapat gangguan, walaupun ada hal-hal di rumahnya berbagai macam gangguan, selalu dia dapatkan, dia ibadah. Sampai dia mengalami kebosanan, Ibu. Dia mengalami kebosanan. Kebosanan kenapa? Karena sering diganggu itu. Sering diganggu dalam tanda kutip nih, dia makhluk halus ini ya, tentunya jin ya di sini ya. Apa yang terjadi Bu? Dia mengalami kebosanan, kemudian dia mengambil sebuah keputusan. Saya sudah bosan diganggu terus. Karena makhluk halus nih Bu, kalau mengganggu tuh bukan hanya menakutkan ya, macam-macam dia mengganggunya. Dia mengalami kebosanan, dia mengambil sebuah keputusan. Apa yang diputuskannya Bu? Dia ingin bunuh diri. Lalu dia siapkan tali. Tapi lucunya Bu, sebelum bunuh diri dia ambil wudhu. Karena memang kebiasaannya sholat. Dia ambil wudhu, dia sholat, dia memohon ampun kepada Allah. Itu dia katakan di blognya itu. Ya Allah, hamba memohon ampun kepada Engkau atas dosa-dosa hamba. Hamba ini mengalami kebosanan, diganggu terus ya Allah. Itu dia berdoa. Bayangkan dia ingin mengambil keputusan sesuatu yang memang dilarang oleh agama, tapi dia wudhu dan sholat 2 rakaat untuk memohon kepada Allah. Dan memang kita paham kan, di dalam Al-Quran dikatakan sesungguhnya sholat itu apa Bu? Sholat itu menjaga kita dari perbuatan fahsya'i wal munkar. Menjaga kita. Masya Allah Ibu, setelah sholat apa yang terjadi? Justru dia membatalkan dirinya itu. Dia membatalkan niatnya tadi, yang sudah dipasangnya tali gantungan tadi, dia batalkan. Dia mendapatkan hidayah dari Allah. Ini kenapa? Karena dia menjaga dirinya terus dengan sholatnya, walaupun diganggu terus, menjaga dirinya terus dengan sholatnya, dan terus berkomunikasi dengan Allah. Dalam segala keadaan itu, meskipun dia mengalami kebosanan. Masya Allah Bu, ya. Memang Allah satu-satunya tempat kita berharap. Satu-satunya tempat kita memohon. Dan inilah nilai dari hubungan yang senantiasa dia jaga kepada Allah Subhanahu wa taala itu, Allah jaga juga dia.
Sehingga ibu-ibu yang berbahagia, harapan kita tentunya pasca Ramadan ini kita mendapatkan yang diisyaratkan Allah tadi, la'allakum tattaqun tadi. Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan di akhir hidup kita apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali engkau dalam keadaan beriman. Kalau tadi kan niatnya tadi matinya tidak dalam keadaan beriman, itu artinya kalau sampai mati ya kan Bu. Tapi Masya Allah, Allah selamatkan dia dari niat dia tadi. Dari niat dia yang mengalami kebosanan tadi menghadapi gangguan itu, Masya Allah. Itu cerita dia baru saya buka tadi di vlognya terkait dengan gangguan dia tadi. Nah ibu-ibu yang berbahagia, subhanallah. Tentunya kita sendiri merasakan ibu ya. Apa hasil dari takwa tadi? Hasil dari takwa tadi Allah mengingatkan kepada kita bahwa sungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah itu ya akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka gitu ya. Allah akan memberikan jalan yang tidak diduga-duga dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kenapa? Karena ini nih sering dibaca orang nih Bu. Dizikirkan orang di majelis-majelis Yasin ya Bu ya. Biasanya sebelum pengajian itu dizikirkan orang. Wa may yattaqillah ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar. Dan Allah akan berikan dia rezeki yang tidak diduga-duga. Ini Bu, ini hasil takwa. Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tidak diduga-duga. Kenapa? Karena Masya Allah ya ibu-ibu, kita di dalam kehidupan kita yang saat ini, yang fluktuasi ini turun naik, iman ini kan fluktuasi ya Bu ya, turun naik. Kadang naik, kadang turun. Pada saat berkumpul dengan ibu-ibu semua yang soli-soli, subhanallah kita semangat Ibu. Ya, kita semangat. Ramadan itu semangat luar biasa itu. Mengejar 1 bulan penuh bisa full puasa. Kalau ibu-ibu pas haid itu kadang-kadang aduh sayang haid gitu ya. Padahal sudah alaminya ya takdir Allah kita haid. Kadang-kadang kita sayang. Kenapa? Karena kita begitu menjaganya ibadah kita ini. Nah Masya Allah, Allah balas apa yang kita lakukan itu tidak hanya di akhirat. Tidak hanya berupa pahala di akhirat. Tapi di dunia juga. Di dunia juga Allah berikan. Masya Allah ibu-ibu yang berbahagia. Diceritakan ada seorang subuh hari dia pergi ke masjid. Dia dalam keadaan kondisi tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki apa-apa. Tapi dia taat kepada Allah dalam kondisi tidak memiliki apa-apa itu. Bahkan di rumah itu kasur pun tidak memiliki Bu. Kasur pun dia tidak memiliki. Dia pergi ke masjid subuh hari, kemudian pulang dari masjid dia bertemu dengan seorang nenek-nenek. Nenek itu terseok-seok berjalannya. Dia tanya, nenek mau kemana? Nenek itu bilang, saya mau pulang. Nenek kenapa sendirian? Ya saya memang sendirian. Di mana rumah nenek? Di sini. Diantarlah oleh si laki-laki tadi yang pulang dari masjid tadi, diantarnya nenek. Lalu kemudian dilihatnya kondisi nenek itu. Ternyata mohon maaf, nenek itu kenapa jalannya terpincang-pincang? Ternyata ada luka di kakinya akibat diabetes. Lalu si laki-laki itu apa? Dia siapkan nenek itu makanan, diberinya makan karena nenek itu ternyata sendirian di rumah.
Ketika laki-laki tanya kepada tetangga-tetangganya, tidak ada orang, memang beliau sebatang kara. Kata tetangganya tidak ada keluarga. Lalu laki-laki ini menolongnya, memasakkannya, memberi makan dan sebagainya. Luka di kakinya dibersihkan dan diobati. Pulang ke rumah, apa yang terjadi pada pagi hari pada subuh tadi, dia ceritakan kepada istrinya. Istrinya bersimpati. Kalau begitu, bagaimana kalau kita menjaga nenek itu, katanya. Lalu bersepakatlah sepasang suami istri ini menjaga si nenek itu, setiap hari mengantari nenek itu makanan. Dan mengobati nenek itu, lukanya tadi diobati dan sebagainya. Apa keyakinannya? Dia hanya menolong saja. Tidak ada niatan apa-apa. Niatan hanya kenapa? Karena sesama muslim itu saling tolong menolong. Tapi masa Allah ibu-ibu setelah sekian lama dia bantu nenek itu waktunya tiba untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan nenek itu tidak berdoa kepadanya. Nenek itu hanya menepuk, berpamitan kepadanya dan menepuk dirinya. Apa yang engkau inginkan akan engkau dapatkan. Apa yang engkau bayangkan akan engkau dapatkan. Dia hanya berkata seperti itu, bukan berkata berdoa mudah-mudahan engkau murah rezeki dan sebagainya. Tidak, hanya berkata seperti itu. Nenek itu seperti itu. Apa yang terjadi, Bu? Pasca nenek itu meninggal, laki itu sekarang kurang lebih punya 7 buah warung makan gratis. Warung makan gratis, Bu. Bukan warung makan ini ya, gratis. Bu bisa cari, buka di YouTube kisahnya ini. Inilah sebagaimana apa bukti dari seorang laki-laki yang bertakwa, seorang manusia, seorang hamba Allah yang bertakwa. Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kenapa? Karena memang sepulang dari dia menolong nenek itu, dia bertemu dengan seorang yang tidak pernah dikenalnya katanya. Lalu orang itu berkata, "Hei, aku ini punya barang." Apa barangnya? Aku ini punya Al-Quran digital. Al-Quran digital lagi ya. Al-Quran digital ini baru dipasarkan. Satu Al-Quran ini 100.000. Untungnya bagi kamu. Dan orang itu aku hanya nitip kepadamu, tidak perlu kamu modal, nitip. Asal kamu bisa dipercaya, jualkan. Itulah prosesnya dia jual. Tadi apa yang dikatakan nenek tadi, apa yang kamu inginkan, kamu dapatkan. Apa yang kamu bayangkan, kamu akan dapatkan. Apa yang menjadi keinginannya? Dia sebenarnya sering di depan rumahnya itu dia memandang rumah di depan itu. Oh, rumah di depan itu. Andaikan aku punya rezeki lebih banyak, akan kuberikan orang-orang makanan gratis. Kenapa, Bu? Dia itu biasa makan itu satu bungkus itu berdua istrinya. Saking susahnya. Inilah janji Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan akan Allah berikan dia rezeki yang tidak diduga-duga. Bahkan sekarang dia bisa, apa Bu? Bisa berangkat haji katanya. Bisa punya rumah besar. Yang hanya dia bayangkan, yang hanya dia hayalkan. Itu perjalanan hidup seseorang yang beriman. Dengan usaha tentunya ya Bu ya. Bukan berhayal saja dengan usaha tentunya. Lalu kemudian apa yang didapatkan bagi orang yang bertakwa itu lagi? Allah memberikan urusannya mudah. Segala urusannya itu menjadi mudah. Ya. Allah berfirman di dalam surah At-Talaq, Allah mengatakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Mudahan dalam urusannya. Kita Bu ya kadang-kadang kan mendapatkan kesulitan. Ya kan Bu? Rasa-rasanya ini tidak ada jalan keluar, buntu sudah. Coba kita ampar tikar dulu. Ampar sejadah, ini bukan tikar ya. Sejadah, bahari tikar kali ya. Ampar sejadah kita sholat. Kita memohon kepada Allah. Insya Allah Allah berikan jalan keluar itu. Yang pertama dulu Bu, Allah berikan kepada kita itu rasa itminan dulu. Apa itminan itu? Ketenangan. Kenapa? Karena dengan mengingat Allah itu hati kita jadi tenang. Ala bijikrillah tatmainul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hatimu akan tenang? Tenang dulu. Kita itu sukanya Bu ya kadang-kadang ya kan kaget ada suatu masalah itu kita perempuan nih Bu biasa Bu perempuan. Apalagi kalau sudah usia di atas 50 ini Bu sudah terasa ini. Di atas usia 50 ini mulai perubahan ini. Memang perlu barangkali bagi kita itu setiap perubahan fase kehidupan kita itu kita dialog, kita komunikasi dengan orang-orang yang punya ilmu kejiwaan ini. Iya kan Bu? Perlu barangkali. Kenapa Bu? Karena dulu kita lagi muda, kita suka bilang kepada orang-orang tua, "Aduh, nenek ini cerewet banar." Ya. Dengan cucu cerewet bujur, dengan kita cerewet bujur. Ternyata setelah kita tua, apa Bu? Sama ternyata. Ya saya pengalaman ini. Baru saya lihat-lihat, saya koreksi dulu. Oh iya. Kenapa? Kita di usia kita 50 ke atas ini mudah cemas. Mudah takut. Mudah ya. Cucu naik ke atas sudah bernaik-naik kita, aduh. Sudah teriak kita, takut kita. Mudah cemas. Ini karena apa? Faktor mungkin karena semakin usia kita sudah dewasa, tidak usah dikatakan tua, nanti tua tersinggung. Dewasa, ya kan? Senior nih, sudah golongan senior. Rasa cemas itu tinggi. Rasa takut itu tinggi. Takut apa-apa Jar, takut apa-apa. Lambat sedikit anak kita dari jam pulang itu sudah kita SMS-i, kita telponi. Anak kita lombom, mama ini hanya aja keluar dari kelas main. Ya kan? Ini rasa cemas. Maka Masya Allah Ibu ketika kita mengalami kondisi seperti itu, pantas bagi kita menghadap Allah. Ampar sejadah. Menghadap Allah. Memohon kepada Allah. Saya Bu suka begitu. Bina anak gadis telat buliknya. Itu. Tidak hanya anak gadis, anak pemuda juga ya Bu ya. Gitu juga. Ampar sejarah ya Allah. Hamba ini terbatas ya Allah. Hanya Engkau yang mampu menjaganya ya Allah. Bantu tolong jaga. Sebut namanya. Enggak lama tuh Bu tiba-tiba muncul Bu di belakang sudah assalamualaikum. Maai kuitan maka sudah. Masya Allah ya. Itu Bu. Ternyata Allah berikan solusi kita. Dapat ketenangan yang pertama, yang kedua apa? Allah berikan solusi. Insya Allah. Kenapa? Karena dengan tenang itu kan akan muncul ide-ide yang bagus untuk kita keluar dari permasalahan kita. Tapi kalau kita tidak tenang, tidak akan muncul ide-ide yang bagus itu. Ya orang wayah ini menyambatnya inspirasi. Kalau kita orang yang beriman pasti ini ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kemudian ibu selanjutnya apa hasil dari takwa itu? Allah akan menghapuskan kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Ini dalam surah At-Talaq ayat 5. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Ini Bu, kesalahan-kesalahan kita dihapus. Makanya Masya Allah Ibu, ya, ada dalam hadis Rasulullah, ittaqillah haitsu makunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Dan ikutilah kesalahanmu itu dengan amal niscaya akan menghapuskan segala kesalahanmu. Jadi kalau kita dulu mungkin Bu, kita dulu pernah meninggalkan sholat, kita dulu pernah bermaksiat, kita dulu pernah mungkin berdosa, bersegera kita memohon ampun kepada Allah, lalu ikuti permohonan ampun itu dengan amal soleh kita. Beramal soleh maka akan menghapuskan dosa kita yang terdahulu. Sehingga tidak ada itu istilahnya dosa turunan, tidak ada itu. Ya, ada di orang lain kan mengatakan ada dosa turunan, tidak ada. Ketika kita bertobat dan kita beramal soleh maka akan menghapuskan dosa-dosa kita terdahulu. Makanya Masya Allah Bu ya, Ramadan itu menghapuskan dosa-dosa kita terdahulu. Amalan kita di Ramadan itu menghapuskan dosa-dosa kita terdahulu. Dan orang-orang yang bertakwa itu dihapuskan juga dosa-dosanya. Dan ini yang kita dapatkan mudah-mudahan. Dan tentunya ibu-ibu yang berbahagia, amalan itu harusnya istimror. Apa istimror itu? Harus berkelanjutan, terus menerus. Namun Ramadan aja tuh untuk Ramadan sudah bebolik pulang masjid sepi gitu ya. Ini misalnya ya Bu ya, bebolik pulang sudah kada lagi ke pengajian misalnya, kada lagi membaca Quran. Ya Bu, sayang kan, sayang sekali. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan, amalan apa yang harus kita lakukan pasca Ramadan ini? Ya. Kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kita menjadi orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa itu dengan sekian banyak yang Allah berikan pahala dan sebagainya tadi. Kenapa kita tidak melanjutkannya lagi? Melanjutkan dan menjaganya. Kalau Ramadan itu kita biasa sholat sunat, bahkan banyak sholat sunat tarawih sampai berapa rakaat? 21 rakaat, bahkan kalau ikutin Umar bin Khattab 40 rakaat. Ya kan? Banyaklah amal-amal kita ya, mungkin kita sholat duha di bulan Ramadan, kita amalkan sholat sunat rawatib, maka kita jaga setelah Ramadan ini. Kita lanjutkan. Walaupun mungkin pahalanya tidak sebanding dengan Ramadan, tapi itu kita lakukan. Tadi saya cerita di awal tadi bagaimana seorang perempuan yang tadi bertekad, berkeinginan ingin melakukan, udahlah, aku sudah selesai aja di dunia ini, mau cepat-cepat pulang ke akhirat. Kita berharap kayaknya amal kita belum sampai ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, masih ketemu Ramadan. Kalau inya sudah saking bosannya diganggu terus tadi, sudahlah, aku ingin melakukan ini aja. Tapi Allah jaga dia. Kenapa? Karena dia selalu menjaga silaturahmi dengan Allah, menjaga sholatnya tadi. Allah jaga, Allah pelihara dia dari keterpurukan, kejatuhan ketika dia melakukan bunuh diri itu.
Nauzubillah min zalik. Sehingga apa ibu-ibu yang berbahagia, amal tadi harus kita lakukan terus menerus. Kita lanjutkan lagi. Setelah Ramadan ini alhamdulillah nih kayaknya wajah-wajah baru nih ya. Wajah-wajah yang baru, wajah-wajah yang lama belum datang. Masih pulang kampung. Iya bun? Iya. Masya Allah, jamaah dari mana bun? Masya Allah, ya lanjutkan lagi. Kenapa? Dengan pertemuan pengajian seperti ini sesungguhnya kita tengah menjaga takwa kita, memelihara agar kita terus menerus takwa, memelihara agar terus menerus tetap dalam kondisi beriman. Jangan sampai kita meninggalnya nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik, ya. Jangan sampai akhir hidup kita su'ul khotimah. Nauzubillah. Apa yang harus kita jaga itu yang pertama tadi, sholat. Kalau sholat 5 waktu sudah kita jaga, sudah kita lakukan, Masya Allah Bu, di dalam hadis itu dikatakan wanita-wanita yang menjaga sholatnya, yang menjaga sholat 5 waktu saja ini Bu ya, yang menjaga puasanya, puasa Ramadan saja, ya, yang membayar zakat, maka mereka dijamin masuk surga. Itu yang wajib saja Bu. Apalagi yang sunnah. Ada seorang teman yang mengatakan, Bunda, saya susah bangun tengah malam. Kita itu susah memang Bun ya. Apalagi kalau meningkat usia gini Bun. Memang dari hasil penelitiannya di usia kita semakin dewasa tadi, dewasa kan tua, semakin dewasa tadi susah tidur Bun, kurang waktu tidur, bujur kada Bun? Bujur, nah kada salah saya Bun ya, bujur kan, mulai kurang waktu tidur. Kata orang susah tidur, padahal memang hasil penelitiannya Bu, waktu tidur kita itu mulai berkurang ketika kita semakin bertambah umur kita. Dan kita ini tidak menyadarinya. Ya. Nah justru itu kita manfaatkan barangkali Bu ya. Waktu bangun kita tuh panjang. Bukankah tidur itu mati kecil ya Bu ya? Mati sementara. Kalau kita bandingkan tidur kita dengan hidup kita, banyak tidur kita ke apa banyak hidup kita? Lagi dulu tidur di atas berapa Bu? 8 jam. Dibandingkan dengan hidup kita barangkali, nauzubillah min zalik, jangan sampai banyak tidur kita nih berarti ya. Yang artinya apa? Kurang amal kita ternyata. Nah alhamdulillah mungkin karena kita susah tidur dan memang ternyata hasil penelitiannya semakin kita dewasa tadi, semakin usia kita bertambah tadi, ternyata tidur kita memang semakin kurang Bun. Dan justru dalam bangun kita itulah kita banyak beramal soleh. Barangkali kita tidak bisa sholat qiyamul lail, susah. Ada amal-amal yang lain yang bisa kita lakukan. Makanya pintu surga itu bukan hanya babu sholat, pintu orang-orang yang sholat. Tapi ada pintu babu sedekah, pintu orang-orang yang bersedekah. Ya. Pintu orang-orang yang bersedekah ada babu rayyan, pintu orang-orang yang berpuasa. Jadi apa saja, tinggal apa keunggulan kita di mana. Nah, ibu-ibu unggulnya di mana? Zikir. Ya zikir kita lakukan. Kalau mungkin kita tidak bisa bangun malam, ya zikir. Minimal kita niatkan dulu. Sebelum tidur kalau memungkinkan, kita tidak tergesa-gesa ya Bu ya. Kan tidak ada gangguan sekarang Bu, ada gangguan enggak? Anak sudah kerja lagi, ya kan? Ya kan? Anak sudah tidak ada lagi. Apa ya? Abahnya juga sudah sibuk sorang, ya kan? Tidak ada gangguan. Sempatkan untuk wudu. Berwudu. Kalau sempat sholat 2 rakaat ya sholat. Kalau tidak ya wudu dulu. Wudu.
Lalu apa? Sempatkan untuk berzikir. Di dalam sebuah hadis Rasulullah itu dikatakan, barang siapa yang berzikir, yang membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, maka dia akan dijaga. Kalau dia membaca di malam hari akan dijaga sampai pagi hari. Kalau dia membaca pagi hari akan dijaga sampai sore hari. Makanya zikirnya itu terkumpul di dalam Al-Ma'surat, Ibu. Al-Ma'surat itu ada Al-Ma'sur, namanya itu yang kumpulan-kumpulan zikir yang biasa dilakukan Rasulullah. Maka membaca 3 surah itu kita lakukan di pagi hari atau di sore hari. Kalau bisa pagi dan sore, kalau memungkinkan. Kita lihat nenek kita Bahari, kuitan kita Bahari ya Bu ya. Kalau sudah habis, kalau sudah jelang maghrib, habis maghrib itu kada bangun dari sajadah. TV kada boleh menyala sampai Isya. Cucunya hendak nonton TV, ayo sudah kada boleh. Ya kan? Kenapa? Karena memanfaatkan untuk berzikir sampai waktu Isya. Kita mungkin tidak bisa begitu. Kita lakukan menjelang tidur kita. Menjelang tidur kita lakukan. Bahkan ditambah lagi ada sunnahnya itu baca surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 5. Ibu bisa nanti minta tolong karena enak browsing kan pang nak cari surah Al-Ma'surat namanya. Itu ada amalan-amalan yang biasa dilakukan Rasulullah. Itu ada surah-surahnya. Jangan dibaca, kita baca. Kalau kada sanggup baca Al-Ma'surah itu, Al-Ma'surat Sugro yang pendek-pendek, apalagi yang kubro itu panjang-panjang ayatnya. Yang itu tadi cukup. Kalau orang biasa baca apa trikul katanya. Trikul, jadi saya bingung apa ini trikul ya. Ternyata 3 Al-Falaq, An-Nas itu kan dari awalannya kul ya, trikul dikatakannya begitu. Masya Allah ibu-ibu yang berbahagia itu kita coba amalkan dalam sehari-hari kita. Lalu kemudian apa yang kita lakukan setelah itu? Yang kedua mencoba berusaha melaksanakan yang puasa sunnah. Ini yang ibu-ibu sudah selesai sawalnya. Masya Allah. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh kemudian melanjutkan puasa sawalnya ya 6 hari di bulan Sawal, maka puasanya bagaikan sepanjang tahun. Masya Allah. Pahalanya Bu. Pahalanya. Amun Bahari kita Bu kita bujur-bujur berjuang. Bahari berjuang. Kenapa? Anak masih halus, hutang puasa ada. Ya kan? Hutang puasa ada. Bayar hutangkah dulu kan atau Syawal dulu? Nah, itu ada pertanyaannya. Lalu dijelaskan oleh para ulama bahwa boleh kita bayar puasa dulu. Bayar puasa dulu lalu meniatkan dengan puasa Syawal. Bahkan ada beberapa ulama yang menyatakan puasa di bulan Syawal, membayar puasa di bulan Syawal itu dapat pahalanya. Pahalanya ketika dia bulan Syawal dia mendapatkan puasa Syawal, pahala Syawal. Ketika dia hari Senin dia mendapatkan puasa di hari Senin. Ketika di hari Kamis dia mendapatkan pahala di hari Kamis. Masya Allah, luar biasa ya. Allahu Akbar ibu-ibu. Ini yang kita lakukan. Biasanya puasa ini yang paling alih Bu. Puasa sunat ini yang paling alih. Puasa wajib enggak boy. Pas hendak puasa ada undangan halal bil halal. Pas hendak puasa lagi ada lagi acara ini. Ya godaannya besar sekali. Masya Allah. Masya Allah. Jadi apa? Jadi pantas kita katakan
Allah hadiahkan, Allah balas, Allah berikan pahala yang besar juga. Kenapa? Godaannya besar ternyata. Sunnah jua, terkawa buka ini, ya kan? Sudah niatan tadi hendak puasa, sampai ada undangan orang, kada nyaman, bukai lagi sudah. Ya, Masya Allah ya Bu ya. Mudah-mudahan alhamdulillah ini tinggal 5 hari kayaknya nih Syawal ini. Ini hari ke-25 kayaknya, sepertinya hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Kalaupun tidak bisa, ya mudah-mudahan kita niatkan, mudah-mudahan kita bertemu nanti tahun depan Ramadan lagi, bertemu Syawal lagi, kita puasa. Dan kalaupun tidak bisa, kita niatkan nanti Senin dan Kamis kita puasa. Ya kan Bu? Kalau tidak bisa lagi, kita puasa minimal di tanggal 15 bulan Hijriah itu. Kalau bisa tanggal 13, 14, 15 di dalam tiap bulan itu. Kalau memungkinkan. Ya Bu ya. Maka Masya Allah ya Bu, puasa itu ternyata menyehatkan. Karena memang dikatakan Ibu, Masya Allah, di dalam 1 bulan ini, hasil penelitiannya nih, di dalam 1 bulan ini perut kita harus kosong 8 jam. Ada 1 hari 8 jam perut kita harus kosong. Itu untuk apa? Menyehatkan kembali kita. Kenapa? Karena proses kerjanya lambung kita dan sebagainya ini. Masya Allah Bu, itu penelitian loh Bu. Bu, saya suka ngikutin vlognya Ade Rai. Mohon maaf nih, Ade Rai kan seorang olahragawan ya. Non muslim Bu, tapi dia mengamalkan puasa. Iya. Dan Mbak yang dokter meneliti tentang puasa 8 jam ini dokter non muslim juga. Jadi apa yang diperintahkan Allah itu ternyata bermanfaat bagi kita. Dan mudah-mudahan kita bisa usahakan puasa sunnah ini. Lalu selanjutnya apalagi amalan yang harus kita lakukan kembali, yang kita lanjutkan lagi adalah membaca Quran. Kalau bulan Ramadan itu kita mengejar target untuk khatam Quran, saya baca sejarahnya para ulama-ulama besar itu Bu. Imam Syafi'i itu kalau Ramadan itu tutup dia tidak mengajar, khusus ibadah aja. Imam Maliki Ramadan itu 60 kali khatam Qur'annya. Karena memang hafal Quran ya Bu, berarti sehari itu 2 kali khatam Qur'annya, Masya Allah ya. Tetapi dalam sejarah, wallahu a'lam bishawab ya, apakah para ulama kita tidak menuliskannya, sehingga tidak tercatat, tidak mengatakannya. Biasanya ulama-ulama itu kan sangat tawaduk sekali, tidak menyampaikan, sehingga diceritakan tidak ada yang seperti Imam Maliki yang menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali. Kita Bu, 1 kali, alhamdulillah. Alhamdulillah, 1 kali kita hatam Quran. Dan setelah Ramadan inilah kita berusaha juga untuk menghatamkan Al-Quran sambil kita mempelajari tafsirnya, terjemahannya, isinya, maknanya. Kenapa? Karena Al-Quran ini kan petunjuk kita, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan kalau kita menyepelekan petunjuk ini, berarti kita tidak ingat perintah Allah ini, bahwa Al-Quran ini bagian dari petunjuk dan kita tidak membacanya. Sementara petunjuk ini harusnya kita pakai untuk dunia, bukan akhirat. Ya, bukan di akhirat, di dunia. Jangan salah gitu ya. Karena itu, Masya Allah ibu-ibu yang berbahagia, ikuti terus. Di sini ada kajian teman-teman Majelis Taklim Muslimah Islamic Center ini
Setiap bulan itu mempergilirkan ustazah, para ustadz dan ustazah untuk mengisi. Ada yang tafsir, ada yang hadis. Kenapa? Di situ sarana kita belajar, Bu. Jadi jangan di bulan Ramadan kita juga baca langsung terjemahan, karena kita pengen target juga ya. Terjemahannya juga kita baca, tafsirnya juga kita baca. Kenapa? Ramadan maksimalkan kita membaca saja, tapi setelah Ramadan maksimalkan kita belajar. Kenapa? Kalau kita paham arti Al-Quran ini, Bu, Masya Allah, indah. Indah, Bu. Indah. Kadang, Bu, kita kesulitan hidup. Kadang kita dirundung duka dan sebagainya. Umar bin Khattab mengatakan di dalam buku yang ditulis oleh, subhanallah lupa saya, dalam buku Tarbiyatul Aulad, pendidikan untuk anak itu, Umar bin Khattab mengatakan, bacalah Al-Quran jika kamu ingin Allah berkata-kata kepadamu, dan sholatlah kamu jika kamu ingin berkata-kata kepada Allah. Jika kamu ingin berharap, berdoa dan sebagainya, sholat. Tapi baca Al-Quran jika kamu ingin Allah berkata-kata kepadamu. Benar, Bu. Kita baca Al-Quran. Kita kesulitan. Baca Al-Quran. Keluar itu, Bu. Mungkin pernah saya ceritakan, Bu, ya. Saya pernah kena musibah kebakaran. Habis semuanya. Toko saya terbakar, Bu. Ruko, di atas tempat tinggal, di bawah toko. Bayangkan, nggak punya rumah, nggak punya apa, habis semuanya. Ijazah saja habis terbakar, Bu. Dari SD sampai perguruan tinggi habis terbakar. Satu hari, Ibu, saya setelah seminggu saya diliburkan oleh teman-teman, Bunda libur aja, nggak usah ngisi pengajian. Saya nggak enak di rumah nih ngapain, ya kan? Saya ngajar juga. Pergilah saya ke pengajian, satu hari saya pergi ke pengajian majelis yasinan juga. Waktu itu kalau tidak salah di Sungai Kapih saya ngisi. Sebelum saya ngisi ternyata ibu-ibu pada berzikir, Bu. Zikirnya apa, Bu? Ayat 1000 dinar tadi, ya, apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu khairum makhraja. Ya kan? Itu ayat 1000 dinar yang dihafalkan oleh para pedagang dan semuanya, gitu. Tapi itu ayat Al-Quran. Itu ayat Al-Quran. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mengeluarkan dia dari permasalahan-permasalahan, dari musibah, dari tempat yang tidak diduga-duga. Itu artinya, Bu. Saya itu duduk tengah menunggu giliran ceramah, tetapi saya mendengarkan zikir itu. Berulang-ulang ibu-ibu membaca. Saya menitiskan air mata saya. Seakan-akan saya dikatakan kepada saya, hei, kamu jangan sedih dengan kehilangan harta ini. Kamu jangan sedih. Allah mengatakan, bukankah barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kamu jalan keluar. Dan kamu akan diberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Masya Allah, Bu, mengalir air mata saya. Saat seperti itu. Seakan-akan diajak ngomong oleh Allah. Saat itu seperti itu juga. Dalam kondisi habis terbakar itu, Ibu malam hari tidak bisa tidur kan, Bu, kalau kena musibah itu ya. Biasanya begitu, Bu, kematian kah, apakah kita dapat berita besar, musibah besar itu kan kadang-kadang kan susah tidur ya, Bu. Saya mau sholat kemudian membuka Al-Quran, saya lupa batas saya di mana. Saya buka terserah aja deh. Saya buka terserah aja. Ternyata di surah Al-Baqarah. Apa, Bu? Jika kamu ditimpa musibah, maka ucapkanlah Inna lillahi
wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, menitis lagi air mata saya, Bu. Ini habis ditimpa musibah. Tapi Allah sedang mengingatkan engkau nih. Apabila engkau ditimpa musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangankan harta itu yang kamu cari bertahun-tahun, nyawa di tubuhmu saja tidak mampu kamu pertahankan. Apa yang harus kamu pikirkan? Apa yang harus kamu takutkan? Itu dah dialog di dalam diri saya saat itu muncul, Bu. Ya Allah, jangankan harta, jangankan suami yang kita cintai, jangankan anak-anak yang kita sayangi, nyawa yang ada di tubuh kita saja tidak mampu kita jaga, Bu. Kalau Allah ingin mengambil, ambil, karena ini semua titipan. Dan itulah indahnya ketika kita mengerti arti Al-Quran, Bu. Ketika kita membacanya tepat dengan kondisi kita. Tepat ketika kondisi kita ini, oh iya, Allah tengah mengingatkan kita. Allah tengah menasihati kita. Makanya jangan dilewatkan kalau ada kesempatan untuk belajar Quran, belajar. Kalau ditegur baiki, baiki enggak apa-apa. Saya belajar Quran bahari itu. Bahari kan tahu seorang Bu ya. Ke guru kan rame-rame kan rombongan. Habis itu berebutan. Mana guru bahari itu tidak mengutip ya, tidak ada infaknya. Infaknya apa, Bu? Minyak. Minyak gas ya. Atau apa infaknya? 1 muk beras. Masya Allah, kasihan ya. Subhanallah ya. Mudah-mudahan para guru ngaji kita ini Allah berikan kemurahan rezeki, Allah berikan pahala berlipat ganda. Karena keikhlasan mereka, Bu. Karena keikhlasan mereka tidak akan sampai Al-Quran ini kepada kita. Tanya guru-guru ngaji di mana saja, Bu. Tanya guru ngaji itu. Itu karena keikhlasan mereka. Masya Allah, Ibu, mudah-mudahan kita tetap belajar ya, Bu ya. Ibu-ibu yang berbahagia, subhanallah. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kelewatan, ternyata waktunya sudah sampai. Saya cukupkan dulu apa yang bisa sampaikan hari ini. Mudahan bermanfaat bagi kita. Mudahan kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Saya cukupkan di sini. Mohon maaf jika ada salah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita dengarkan bersama apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Mila Wardani. Moga-moga menjadi buah bagi kita semua untuk kita pelajari dan kita resapi apa yang telah disampaikan. Nah, tentunya ibu-ibu mungkin ada yang ingin bertanya berkaitan apa yang telah beliau sampaikan. Kami persilahkan, masih ada waktu beberapa menit. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sepertinya ibu-ibunya udah paham bahwa amalan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan paling tidak luntur seperti saat bulan Ramadan, baik di masjidnya, pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Jangan dilihat kalau semakin sedikit orang yang berpahala itu, Bu, tidak perlu membawa-bawa orang lain kalau memang dia tidak bisa. Tapi kalau kita berada di sebuah majelis, Bu ya, alhamdulillah apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan, insya Allah membawa kita ke jalan yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tiada kemenangan tanpa zikrullah. Apa yang disampaikan beliau, berzikirlah kita setiap saat. Jadi ibu ingat ada istri seorang anggota DPR, yaitu Ibu Hasanuddin Mas'ud. Beliau itu tidak akan keluar kamar kalau tidak 1000 kali dia berzikir. Jadi kalau kita menunggu di rumahnya itu, Bu, lama banget
dikeluarkan, karena dia tidak akan keluar kalau tidak menyelesaikan zikirnya sebanyak itu. Jadi yang dibacanya itu Allah, kemudian subhanallah itu. Jadi kami nunggu lama banget. Kalau itu pun kalau bisa ketemu dengan beliau. Jadi itu memang senang dia lakukan. Kebetulan beliau juga sebagai ketua Al-Hidayah. Jadi dia sering keluar kota untuk melakukan acara-acara seperti itu. Ya mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti langkah beliau. Karena berzikir itu tidak ada salahnya, membuka hati dan membersihkan jiwa kita semua. Karena tidak ada amal tanpa keikhlasan. Apa yang kita lakukan tentunya harus ikhlas. Dan tadi saya bisa menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Ustazah bahwa ada berkesinambungan, berkelanjutan. Artinya tidak berhenti sampai di sini, tetapi apa yang kita lakukan tuh terus menerus dan berkesinambung. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu yang ibu langkahkan kakinya ke sini semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dengarkan hari ini sebagai oleh-oleh bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di bulan Juni. Itu kalau tadi kami lihat-lihat itu di tanggal 7. Karena tanggal 31 itu adalah minggu kelima. Nah, tapi itu nanti ada kesepakatan, kita bisa di-share di grup. Nah, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini hanya Allah yang dapat membalas. Dan marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Namun sebelum itu kita dengarkan dan kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustazah. Kami persilahkan. Ibu-ibu yang berbahagia, marilah kita bersama-sama berdoa, menundukkan pandangan kita. Berdoa, kita mulai dengan Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tu'iju man tasya wa tuzilu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulizul laila fin nahari wa tulijun nahar fil lail wa tuhrijul hayya minal mayyiti wa tuhrijul mayyiti minal hayyi wa tarjuku man tasya'u bighairil hisab. Allahumma innaka anta ta'lamu anna hajihi qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala syariatika fawasik. Allahumma rabitataha wa adimudaha wa hdiha subulaha wa mla'aha binurika ladzi la yahbu wasrah suduraha bifaidil imani bik wa zamil tawakal alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fisabilik. Rabbana zalamna ampusana wa ilam takfir lana lanakunana minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim ya. Terima kasih banyak atas doanya. Tangan yang menengadah ke atas, sekalipun doa itu belum terkabulkan, insya Allah akan turun dengan setumpuk pahala. Terima kasih, mari kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.